Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Claire. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tips mendesain dapur basah dan dapur kering. Tonton video kita sebelumnya mengenai pembagian dapur basah dan kering, link video di kolom deskripsi. Dapur basah dan kering yang didesain dengan baik tidak hanya membuat persiapan makanan lebih cepat, tetapi juga lebih mudah dirawat. Bagaimana cara membuat dapur basah dan kering yang efisien? Mari kita bahas beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ukuran dapur basah biasanya lebih besar dibanding dapur kering. Bahkan, dapur kering terkadang dibuat menyatu dengan ruang makan, bar area, breakfast area, atau open plan sekaligus dengan family room. Hal tersebut disebabkan karena dapur basah digunakan untuk pekerjaan yang lebih berat, banyak, dan rumit. Sehingga area kerja yang dibutuhkan lebih luas dan appliances yang digunakan lebih banyak serta berukuran lebih besar. Karena biasa digunakan untuk aktivitas yang lebih berat dan kotor, dapur basah seringkali dibuat tertutup dan ditempatkan lebih tersembunyi agar tidak terlihat dari depan rumah atau tamu yang datang. Biasanya di bagian belakang rumah. Sementara dapur kering seringkali dibuat terbuka dan open plan, diposisikan dekat dengan ruang makan dan family room. Sehingga desain dapur kering harus menyatu dengan estetika ruangan yang berada di dekatnya. Untuk kemudahan akses, kedua dapur biasanya ditempatkan bersebelahan atau berdekatan satu sama lain. Terutama jika ada beberapa appliances yang digunakan bersama pada dapur basah maupun dapur kering, seperti oven, kulkas, blender, dispenser air misalnya. Tempatkan peralatan tersebut di antara dapur basah dan kering agar mudah diakses dari kedua dapur. Meskipun bersebelahan, dapur kering dan dapur basah sebaiknya dipisahkan oleh dinding yang solid untuk membedakan kedua area secara tegas. Dan juga dilengkapi pintu agar bau, asap, dan panas tidak menyebar ke bagian rumah lainnya. Kita bisa menggunakan pintu kaca atau pintu geser kaca untuk efek yang lebih luas dan terang. Masakan yang berat dan berminyak menghasilkan banyak kotoran yang menempel di dinding dan lemari, membuat dapur basah menjadi tempat yang cenderung lebih kotor. Sehingga dapur basah membutuhkan lebih banyak upaya untuk dibersihkan dan dirawat daripada dapur kering. Selain itu, dapur basah juga memiliki resiko basah, benturan, goresan, dan tekanan yang lebih besar daripada dapur kering. Oleh karena itu, pilihan material pada dapur basah sebaiknya yang tahan lama, mudah dibersihkan, dan dirawat. Gunakan backsplash dan countertop dari bahan yang mudah dibersihkan, seperti keramik, HT, granit, atau quartz stone. Serta pilih finishing lemari dengan permukaan matte dengan warna sedang ke gelap. Karena permukaan yang glossy akan lebih memantulkan minyak dan kotoran. Berbeda dengan dapur basah, dapur kering hanya perlu dibersihkan sesekali saja, karena hanya digunakan untuk pekerjaan dapur yang ringan. Sehingga alternatif pilihan material untuk dapur kering lebih beragam dan fleksibel. Bahkan kita dapat menggunakan material yang tampilannya lebih cantik dan mewah, seperti marmer bermotif unik atau solid surface yang seamless, dengan finishing lemari dari duko, veneer, hingga kaca. Di dapur basah, banyak aktivitas seperti menggoreng, merebus, dan mencuci yang menghasilkan uap yang lembab dan panas. Sehingga sirkulasi udara di dalam dapur basah harus dipikirkan secara matang untuk menghindari rayap, pembentukan jamur, dan ruangan yang panas dan pengap.
sebisa mungkin terdapat akses ke udara luar melalui jendela atau pintu untuk mengganti udara lembab dan panas dari dalam dapur dengan udara segar dari luar ruangan. Namun, jika tidak memungkinkan untuk terdapat jendela, maksimalkan penggunaan cooker hood, exhaust, maupun kipas untuk membantu mengurangi bau, asap, panas, dan polutan dapur lainnya. Di sisi lain, dapur kering merupakan area yang lebih bebas asap ekstrim dan bau karena penggunaan memasak yang sederhana dan umumnya tanpa api. Bahkan, seringkali dapur kering menyatu dengan ruang makan atau family room yang ber-AC dan bisa saling sharing ventilasi alami maupun buatan. Kita hanya perlu menambahkan exhaust di atas kompor jika ada dan diperlukan. Oke desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.